Assalamualaikum Sobat Manajemen. Welcome to Mantap. Mantap, Manajemen Talk and Podcast. Assalamualaikum Sobat Manajemen. Welcome to Mantap. Mantap, Manajemen Talk and Podcast. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Sobat Manajemen? Salam kenal lagi ya, ini buat yang udah pernah nonton podcast sebelumnya, pasti kenal aku Anya, balik lagi sama aku. Cuman hari ini aku kedatangan nih teman baru. Siapakah dia? Jeng jeng. Dindun. Kalian bisa manggil aku Dindun, tapi nama aku yang aslinya Andin. Iya, jadi boleh ya ini Sobat Manajemen mau manggil Andin, Dindun sama aja ya. Oke, apa kabar nih Teh Dindun? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalau Anya gimana? Alhamdulillahirobbilalamin baik. Ini kita lagi pekan UAS ya. Iya benar. Gimana UASnya? Ya lancar-lancar lah ya. Alhamdulillah. Semoga aja lancar dari awal sampai akhir beres UAS. Amin, amin ya Rabbal alamin. Nah, di episode kali ini nih, episode ke-22 ya, kita bakal bahas tentang jenjang karir. Betul banget. Nah, ini masuk ke topik ini sebenarnya aku pengen nanya nih ke Dindun. Ketika kita nanti udah lulus, kita udah amin mendapat IPK yang terbaik buat kita. Amin. Nah, itu kira-kira Dindun tertarik mau masuk langsung kerja nggak? Pengen sih ya, siapa sih yang nggak pengen abis lulus langsung kerja ya. Terus aku juga kayaknya tertarik sama startup deh. Wah, iya. Jadi pengen ya masuk ke sana? Iya, pengen. Kalau Anya sendiri gimana? Kalau aku sebenarnya masih bingung sih antara startup atau corporate. Oh, emang startup sama corporate itu beda ya? Nah, untuk lebih lanjutnya, ini pertanyaan ini langsung aja kita tanyain ke Bu Nindya. Oke, kita langsung aja ya undang salah satu dosen prodi manajemen, khususnya di konsentrasi manajemen pemasaran, yang mempunyai pengalaman bekerja di startup. Ibu Nindya. Assalamualaikum Ibu Nindya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalian apa kabar nih? Baik, sehat? Alhamdulillah baik. Baik. Ibu terima kasih banyak ya udah nyempetin waktunya untuk berbincang-bincang santai sama kita dan berbagi ilmunya sama kita ya Dindun ya. Iya benar. Senang banget kita punya teman ngobrol. Ya, mungkin kita biar lebih dekat lagi nih sama Bu Nindya, kita juga pengen ngepoin Bu Nindya. Kita pengen tahu dulu nih, Ibu latar belakang pendidikan Ibu Nindya seperti apa, kemudian Ibu dulu bersekolah di mana, SMA di mana, kuliah di mana, sampai akhirnya bisa memilih kerja di startup, itu seperti apa sih, Bu? Oke, ini dari sampai SMA juga. Jadi, boleh. Dulunya saya tuh dari Jogja ya, aslinya. Itu jadi sekolah dari SD, TK mungkinnya sampai kuliah tuh di Jogja. SMA-nya di SMA 2 Jogja, terus kemudian S1-nya di UGM, manajemen, S2-nya, sebenarnya S2-nya itu ada dua univ ya, saya di UGM dan juga di WU atau Vienna University of Economics and Business di Austria. Gitu. Terus setelah lulus, baru deh bekerja di salah satu startup B2B gitulah di Jakarta. Gitu. Berarti Ibu
dari setelah lulus langsung bisa kerja di yang startup itu ya Bu? Sebelum akhirnya menjadi dosen. Jadi setelah S1 kan langsung S2 ya. Terus setelah S2 baru deh kerja gitu. Iya. Pengalamannya gimana Bu? Ada pengalaman yang bisa di-share nggak? Yang bisa buat cuplikan-cuplikan sedikit? Selama kerja di startup gitu? Yep. Ya. Jadi dulu tuh dia ada apa sih open recruitment di kampus recruitment gitulah. Terus daftarlah, terus coba-coba tes gitu. Terus abis itu dulu tuh karena dia baik banget sih, jadi dia nggak mengharuskan saya untuk datang ke Jakarta gitu. Itu kita recruitmentnya bahkan lihat online. Dan saat itu kan belum ada corona ya, tapi mereka udah sangat open banget sama online. Aku lewat online dari mulai tes, interview. Nah baru pas mau masuk itu karena head HR-nya mau datang ke Jogja, jadi saya disuruh nemuin di kantornya di Jogja gitu. Ya udah terus kayak sekedar ngobrol-ngobrol doang, terus akhirnya mulai kerja lah gitu. Selama kerja kan saya di sana tuh jadi marketing campaign strategis ya, cuman awal masuknya itu jadi MT dulu karena memang dari S1 kan langsung S2 ya, belum ada pengalaman kerja gitu. Jadi mereka opening aku masuknya itu di MT gitu. Baru di situ setelah di MT itu, nah bedanya apa ya, startup sama perusahaan-perusahaan yang corporate mungkin bisa dibilang ya, di startup tuh lebih fleksibel gitu. Jadi mungkin teman-teman sering dengar kalau misalnya dari kerja masuk awal terus baru mau dipromosiin itu mungkin butuh waktu bisa setahun, 2 tahun gitu. Kalau di startup tuh enggak, itu lebih fleksibel. Misalkan kamu berkinerja baik, bagus, performanya bagus, memang benar-benar bisa menunjukkan kenaikan gitu ya dari performa teman-teman semua. Nah itu nanti udah pasti bisa dipromosiin. Nah jadi saya tuh jadi MT cuma 3 bulan. Setelah itu masuklah di jadi marketing campaign strategis gitu. Nah di situ kerjanya lebih ke ngurusin campaign sih. Campaign tuh kayak lebih ke promosinya gitu. Terutama di campaign online-nya ya. Jadi ngurusin promosinya dari mulai bikin planningnya, mau promosi apa aja sampai ke eksekusinya kayak gitu. Nah itu pun harus tektokan dengan semua divisi yang ada di perusahaan saat itu ya. Jadi kayak dari mulai dari MD, dari BD-nya, sampai ke marketing desainnya, sampai ke bahkan ke Chief of Transformation-nya gitu, karena kita ngomongin tentang campaign yang mau dipublish gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, Ibu. Jadi kalau dari Ibu sendiri, pengalaman berkesan Ibu tuh sebagai marketing campaign strategis itu apa ya, Bu? Pengalaman yang paling berkesan nih? Yang paling berkesan mungkin kalau dari saya sih dari bisa itu ya, kayak aku bisa tektokan sama semua divisi yang ada di situ. Karena nggak semua, misal kalian nanti di bagian tech juga kalian nggak selamanya bisa untuk tektokan dengan yang lain gitu. Kalau di marketing itu kita harus benar-benar bisa masuk ke semua divisi. Kayak kita bisa ke tim tech, kita bisa ke tim data, kita bisa ke bahkan ke CEO-nya pun juga pernah meeting bareng kayak gitu loh. Jadi kayak memang kalau di campaign itu kan karena namanya heart atau soul-nya dari sebuah startup itu kan memang harus kita promosi ya, harus yang ya burn lah istilahnya gitu. Ada yang burn dari sellernya, ada yang burn dari kita kayak gitu. Paling aku mau nanya Bu, tadi kan sempat disinggung juga ya ada manajemen trainee tadi. Ibu. Nah itu bagi teman-teman di sini mungkin ada yang beberapa yang belum tahu. Jujur aku juga masih belum familiar nih dengan namanya manajemen trainee. Nah itu boleh nggak sih Bu dijelasin? Boleh. Jadi manajemen trainee itu misalnya teman-teman dari lulus belum dapat kerjaan. Nah, berapa banyak perusahaan itu yang mereka itu opening, recruitment gitu ya, dan mereka melihat, kan biasanya ada yang even entry level aja tuh sekarang udah harus ada pengalaman kan. Nah, misalnya teman-teman belum punya pengalaman, nah itu biasanya nanti perusahaan akan membuat kebijakan kalau teman-teman akan dimasukkan sebagai manajemen trainee. Nah, manajemen trainee itu teman-teman masuk di sebuah perusahaan, di situ teman-teman akan dilatih untuk menjadi apa ya, bisa dibilang kayak yang ngurusin di bidang manajemennya gitulah, kayak C-levelnya gitu. Jadi teman-teman memang dilatih di situ untuk bisa masuk ke segala
divisi. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan itu jadi MT itu harus bisa blend in di semuanya. Setelah itu nanti teman-teman kalau misalnya udah mungkin 6 bulan atau setahun gitu, nah baru diarahin ke mana passion teman-teman itu, karena teman-teman benar-benar fresh graduate ya, benar-benar nggak ada, maksudnya kita sebagai perusahaan mungkin mereka ngeliat juga ini masuk di mana ya anak ini gitu, nah makanya dimasukin di MT itu. Setelah itu setelah 6 bulan atau setahun baru deh nanti kelihatan passionnya itu di mana, nanti teman-teman baru akan di-assign di masing-masing divisi yang teman-teman itu memang sesuai passionnya gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi sebelumnya ada istilahnya kayak screening dulu ya buat bisa tahu cocoknya di mana gitu, biar melaksanakan tugasnya juga sesuai gitu ya. Betul. Iya. Kalau dari Ibu ada kendala nggak sih Bu di ketika menjalankan itu semua gitu? Kayak misalnya Ibu pengennya di-assign di pekerjaan ini, tapi taunya Ibu malah di-assign di pekerjaan yang lain. Kalau kendala karena saya tuh orangnya lebih kayak yang easy going, enjoy aja gitu, kayak dikasih apa aja ya udah kerjain gitu. Jadi nggak ngerasa ada kendala apa-apa sih. Maksudnya kalau misalnya memang ada tugas baru yang memang harus diselesaiin dan saya ngerasa saya mampu, ya udah kerjain gitu. Ya walaupun mungkin lebih ke apa ya, mungkin bukan kendala banget sih, kayak mungkin lebih ke komunikasinya aja gitu. Karena kan kalau di startup itu kan kita sangat fleksibel ya, bahkan datang kantor pun tuh nggak datang juga nggak apa-apa gitu, karena kan semua bisa dikerjakan online gitu. Nah itu mungkin lebih ke komunikasi aja sih, karena kadang kan kalau misalnya kita tektokan sama divisi lain lewat WhatsApp doang gitu, atau dulu ada aplikasi namanya Slack, kita harus pakai itu kalau untuk kerja. Kalau di luar kerja baru bisa pakai WhatsApp, cuman kalau di kantor harus pakai yang untuk kerjaan, terutama harus pakai Slack. Nah di situ mungkin lebih ke komunikasinya aja kali ya, karena kan kita nggak ketemu, jadi maksudnya harus benar-benar tektokan, harus ngerti kita maunya, apalagi kalau campaign kita ngomongin juga promo, desain, mungkin teman-teman sering lihat ya desain-desain kayak di Traveloka, di Peggy gitu kan, ada desain bannernya gitu kan. Nah itu kita harus tektokan, itu yang agak susah kalau misalnya nggak ketemu gitu. Mungkin lebih di situnya sih, jadi harus benar-benar in the end akhirnya janjian ketemu, kayak udah kita meeting aja deh ngomongin ini promonya gitu. Lebih ke situ sih. Ya, berarti kan ini juga tadi yang aku tangkap berarti ada kelebihannya dan kekurangannya juga ya di kerja di corporate sama di startup. Nah tadi yang kita tangkap itu kalau di yang startup itu lebih fleksibel ya Bu ya. Jadi kerjaannya itu bisa dikerjain secara daring, terus juga nggak begitu ketat kayak corporate. Nah selain fleksibel tuh ada nggak sih kelebihan yang lain gitu di startup? Kan kalau misalnya di corporate tuh mungkin ya ini nggak tahu bener apa enggak, cuman pandangan orang ketika kita bisa masuk ke corporate besar itu kan wah gengsinya keren banget ya Bu, kayak wah keren banget nih bisa masuk corporate gede nih, pasti dia anaknya bagus nih gitu. Nah kira-kira apa tuh kekurangan sama kelebihannya deh di antara corporate sama startup? Oke, jadi kalau dari pandangan saya sih setiap jabatan posisi perusahaan tuh pasti ada kelebihan dan kekurangan ya. Mungkin tadi saya bilang kalau di startup dibandingin dengan corporate tuh lebih fleksibel dari segi budaya kerjanya, terus juga dari orang-orangnya gitu ya. Orang-orangnya tuh lebih open minded gitu. Lebih kayak apa ya? Idenya tuh lebih banyak, lebih bisa kita sharing, diskusi bareng, lebih kayak maju aja gitu kalau menurut saya ya. Cuman kalau di sedangkan kalau kita bandingkan dengan corporate gitu kan kadang juga mungkin bisa juga either dia PNS atau mungkin dia pegawai tetapnya, dibilang jadi nyebut merek nih, itu kadang mereka tuh lebih bisa dibilang kayak kaku, nggak open minded gitu ya, lebih kayak ya udah peraturannya kayak gini kita ikutin aja kayak gini, seperti itu sih kurang lebih. Dan kalau saya sih dulu kenapa lebih milih startup dibandingin corporate,
Aduh, tapi ini direkam ya. Kalau saya sih mikir lihat gajinya juga sih sebenarnya. Karena kan kalau dari segi gaji, mungkin ya secara prestis kalau misal kita ngomong, oh kamu kerja di BUMN, oh kamu jadi budak corporate gitu lah misalnya ya. Nah itu emang lebih kalau kita ngomong, wah prestis daripada di startup doang. Tapi kalau misal teman-teman lihat dari segi salary-nya, mungkin teman-teman bisa nanti googling juga ya, cari tahu, itu lebih besar di startup daripada di corporate gitu. Dengan pekerjaan yang kita bisa have fun juga gitu di situ. Gitu sih. Oh, jadi kalau dari segi gaji juga maksudnya tawarannya juga lumayan ya kalau di startup ya Bu ya. Lumayan banget. Kamu masuk, mungkin kalau kamu new entry level, belum ada kayak saya kemarin, belum ada pengalaman, masih di bawah, masih belum 2 digit. Cuman setelah kamu bisa perform, menunjukkan sebuah performa yang bagus, terus emang bisa ada dengan performa kamu itu memang bisa menghasilkan gitu ya buat perusahaan, buat startupnya itu sendiri, kamu akan dinaikin gitu. Promosi, maksudnya dinaikin dalam artian gajinya naik, benefitnya naik gitu, dan kamu dapatkan posisi juga gitu. Bisa 2 digit sih untuk yang kalian mungkin masih masa kerjanya di bawah 1 tahun gitu. Wah iya. Kok jadi pengen? Iya, jadi tertarik gitu ya masuk ke startup. Iya. Udah tahu dalamnya gitu. Udah. Oke nih Bu, kan di era sekarang nih ya, lebih banyak nih kayak fresh grad yang lebih milih startup dibanding sama corporate. Karena si perusahaan itu tuh kayak nyediain hiburan, misalnya kayak disediain games, PS, sampai ada pingpong di dalam perusahaan loh, itu di dalam kantor kayak ada gitu. Terus sampai ada nyediain makanan kayak cemilan, semuanya disediain gitu kan Bu. Itu benar gak sih Bu? Benar sih, dulu saya juga kayak gitu di kantor. Kayak even kantorku ada gymnya, terus ada kayak snack point, snack spotnya gitu di situ, yang kayak yaudah bebas ngambil. Kalau istilah kan, kalau kita makan siang pun dapat juga dari kantor. Jadi setelah makan siang mungkin masih pengen ngemil, pengen ngopi, bisa ngambil juga bebas gitu. Secara kalau game juga ada juga, bisa selain ada gymnya, kita juga ada kayak game spotnya gitu. Terus juga ada ruang di kantor itu, ada kayak ruang-ruangan meeting yang per ini, yang misalnya kayak kita butuh tempat yang untuk kita bisa konsen gitu ya, itu bisa dipakai juga kayak gitu. Ada coffee shopnya juga. Iya emang bener sih, memang ada spot-spot yang memang buat mungkin kita buat nge-refresh kali ya, buat kalau misalnya kita jenuh di depan laptop, di ruangan gitu ya, di kursi kayak aduh bosan, bisa jalan-jalan, terus bisa tetap kerja di situ. Meeting pun juga sambil berdiri, sambil kayak ngopi, ngobrol, itu juga bisa jadi sebuah nanti gagasan, ide lagi kayak gitu sih. Kayaknya poinnya itu deh, mungkin mereka kenapa membuat nyaman kita gitu ya di kantor. Iya. Sempet juga ngeliat video perombakan. Jadi ada salah satu corporate besar, provider warna merah, kita tahu. Dulu itu kan ini kan corporate-nya udah sangat terkenal banget ya. Maksudnya udah satu Indonesia udah tahu lah. Dan salah satu kantor pusatnya itu terletak di Jakarta. Nah, itu kalau dilihat dulu itu kantornya bisa dibilang rada monoton ya. Maksudnya kayak ya kantor pada umumnya aja seperti apa. Tapi baru tahu juga tahun 2020 atau 2021 kemarin itu dirombak total katanya. Jadi kantor-kantornya itu tuh pada memprovide tadi kayak entertainment, kayak ada games, terus ada tempat buat main, tempat buat ngobrol-ngobrol, terus suasana si kantornya itu dibikin lebih nyaman. Nah itu berarti sekarang udah banyak yang kayak gitu ya Bu, strateginya segimanapun caranya untuk memberi kenyamanan bagi karyawan-karyawannya gitu ya. Iya sih, memang karena sekarang kalau saya lihat sih, saya observe gitu ya, BUMN gitu udah mulai pada berkaca gitu, kayak ke startup, ke perusahaan-perusahaan digital gitu ya, seperti apa mereka memperlakukan pegawainya gitu kan. Apalagi kan sekarang kalau di itu yang perusahaan merah itu kan ada orang yang memang agent of change-nya, yang mana dia bisa kayak memberikan perubahan gitu di situ, ngasih tahu lo kayak gini-gini dan bisa gitu jalan berubah gitu. Sempat dengar juga
ini kita masih ngobrol tentang startup ya. Sempat dengar juga startup itu katanya hampir semuanya selalu melalui tahap di mana mereka itu harus bakar uang. Kayak mereka itu harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk menarik audiens, untuk menarik membeli produknya. Nah itu bener nggak sih Bu? Si rumor itu tuh? Benar sih. Maksudnya untuk bakar uang itu hal yang wajar gitu ya di startup bisa dibilang. Karena sebagai investor kan juga pengen lihat apa ya, kita invest gitu. Kita pengen lihat dong hasil invest kita tuh apa. Nah, kalau misalnya nih perusahaan nih startup tidak bisa menunjukkan performa, ya hilanglah investor itu. Itu sama halnya dengan yang waktu saya kerja dulu, apalagi kan di bagian campaign promosi itu di mana perusahaan itu tuh akan memang tempat nge-burn-nya tuh ya di situ gitu. Jadi kita nih sebagai campaign tuh harus benar-benar mikir banget gitu. Berapa ya dari promo ini GMV yang bisa kita dapat, terus kira-kira burn dari perusahaan berapa. Makanya kita sekarang dulu sih, bukan sekarang ini, dulu saya tuh bikin kayak promo itu nggak harus dibebankan semua ke perusahaannya gitu. Cobalah dari sellernya juga mungkin bikin juga, mereka suruh nge-burn uang juga gitu. Jadi bukan dari kita aja. Dan promosi sekarang karena kita harus pintar-pintar juga ya, maksudnya tidak melulu perusahaan yang harus nge-burn. Selain seller, mungkin kita juga bisa bikin sebuah skema promosi yang dimana kita bisa apa ya, tipenya berarti kayak lebih ke partnership gitu. Saat itu kayak mungkin bisa lewat bank gitu ya, pembayaran banknya. Jadi dari partner-partner kita inilah yang mereka akan nge-burn, itu salah satu strateginya. Cuman kalau kita ngomongin burn di startup itu memang sebuah hal yang wajar sih. Memang sebagai startup memang ya harusnya nge-burn kan, karena itu kan kita bisa dengan nge-burn tuh kita bisa menarik potensial customer gitu, biar mau beli di kita, biar mau jadi customer kita kayak gitu. Benar-benar ini ya Bu, kayak misalnya untuk ada voucher gratis ongkir kayak gitu ya Bu. Itu tuh sebenarnya bakal ngerugiin si perusahaannya gitu nggak sih Bu? Soalnya kan emang gratis ongkir tuh bener-bener lumayan ya Bu. Belum lagi ditambah ada voucher potongan harga gitu, sampai ada yang 50% bahkan ya Bu. Jadi gimana Bu? Iya, dulu sih kalau gratis ongkir ngerugiin perusahaan banget, enggak sih sebenarnya, karena itu salah satu skema yang memang harus dilakuin gitu kan. Karena apalagi kalau di B2B, lihat startup yang saya ini kan dia memang barangnya gede, bulky gitu. Harus yang bener-bener ya B2B tahu sendiri lah ya. Nah itu kalau nggak ada free ongkir ya orang-orang nggak akan beli gitu. Nah dengan adanya free ongkir, orang jadi kayak, oh ya lumayan nih pakai si ini, jadi kita bisa dapat free ongkir, beli barang banyak gitu. Nah itu di situ kalau kita ngomongin perusahaan rugi atau enggak, hal yang kita dapat dari kita ngeluarin free ongkir itu lebih besar gitu daripada yang kita keluarin untuk free ongkir itu gitu. Jadi bisa dibilang ya itu aja lah, kayak it's okay gitu. Memang harus ada perhitungannya gitu untuk promosi itu supaya tidak merugikan perusahaan dan tidak merugikan investor, karena kan startup itu mereka kan fuelnya atau bensinnya itu kan memang dari investor gitu. Oh oke Ibu. Terus kalau untuk sebagai marketing campaign nih spesialisnya, untuk strategi promosi saat ini yang menurut Ibu paling ampuh dan menarik konsumen itu seperti apa ya Bu? Tergantung dari perusahaannya. Maksudnya apakah dia B2B atau B2C gitu. Kalau B2B ya tadi free ongkir. Either juga bisa tektokan sama sellernya gitu, antara mungkin dengan ngadain scan barcode, nanti dengan barcode-nya itu bisa dapat potongan free ongkir atau mungkin potongan harga, itu juga bisa. Cuman kalau B2C ya kita lihat juga customer-nya itu maunya apa gitu. Apa mereka biasanya kan kalau misalnya startup gitu mereka punya tim data ya, dan dari data itu bisa dilihat customer itu biasanya belinya apa, sukanya apa, pakai promo apa, itu kan kelihatan di situ. Tapi kalau yang B2C itu kan biasanya karena customer langsung, mereka biasanya akan lebih prefer untuk potongan harga dibandingkan gratis ongkir. Ya mungkin ada beberapa yang suka gratis ongkir, cuman kalau berdasarkan data potongan harga itu lebih
beneficial gitu lah, lebih apa customer lebih suka gitu dibandingin free ongkir. Sedangkan kalau misalnya di B2B ya free ongkir itu. Tapi selain strategi dua itu kan dulu zaman kerja itu juga kayak harus disuruh mikirkan. Selain dua itu apalagi promosinya ya tadi mungkin bisa antara partnership dengan sellernya, dengan stakeholder yang lain, misalnya dari banking, fintech kan sekarang juga udah mulai in lagi ya. Nah itu juga bisa digunakan sebagai strategi promosinya. Gitu. Ya berarti kita juga udah tahu kalau emang buat strategi bakar uang itu ya buat pemasarannya itu juga membutuhkan biaya yang besar ya, tapi emang sudah direncanakan di awal gitu. Nah kalau startup kan yang kita tahu itu kan berarti dia itu baru memulai ya Bu. Maksudnya cash flow-nya juga masih belum stabil seperti corporate yang sudah besar, kemudian juga income-nya juga belum terlalu banyak. Nah, itu ada nggak sih pengalaman ketika si startup ini kekurangan uang? Kemudian dengar-dengar juga ada fenomena PHK besar-besaran tuh yang dilakukan oleh startup. Nah, itu gimana ya, Bu? Pandangan Ibu mengenai itu? Iya sih, memang punya apa namanya juga baru perusahaan rintisan ya, dimana emang memerlukan dana yang besar untuk mengelolanya sendiri gitu. Nah, di sini kalau dulu KPI-nya itu adalah dengan melihat GMV-nya atau gross merchandising value, itu bisa kayak jadi revenue-nya mereka. Kita lihat di situ berapa GMV kita dan ada KPI-nya sendiri untuk misalnya per masing-masing dari segi penjualannya, dari promosinya ini bisa mencapai GMV berapa seperti itu. Nah, kalau misalnya sekarang semua orang pada semua startup itu mereka bakar duit gitu ya, tapi performanya tidak bisa apa ya istilahnya, bisa memberikan keuntungan gitu untuk investornya, ya mesti mereka akan mengurangi biaya operasional, salah satunya ya dengan PHK tadi gitu. Jadi dengan mengurangi biaya operasional dari para karyawan, kan kalau dengan PHK mereka jadi nggak membayar dari segi gajinya, benefit yang lain gitu kan. Jadi memang ada hal-hal yang harus dikurang apa ya, sebagai tim finance-nya startup gitu lah istilahnya, mereka harus benar-benar bisa ngerti mana yang bisa dikurangi, mana yang harus tetap dipertahankan. Nah itu dia makanya sebenarnya PHK juga tidak ini ya, maksudnya tidak tidak melihat di satu sisi aja gitu. Jadi mereka mungkin juga ada pertimbangan yang lain, mungkin apakah emang nih employee-nya, pegawainya memang tidak bisa memberikan performa, tidak naik. Dulu waktu saya kerja juga sempat di startup yang tempat saya kerja itu sempat adanya PHK juga gitu besar-besaran, dan saya bisa ngomong seperti ini karena saya ngobrol sama tim HR dan finance-nya gitu. Jadi mereka ngomong, dari CEO-nya sendiri ngomong, mesti kayak jadi dilihat juga performa dari pegawai itu. Kalau misalnya mereka tidak bisa menghasilkan GMV yang diharapkan, tidak bisa apa ya istilahnya, yang memberikan keuntungan gitu ya buat perusahaan, dan juga investor pun jadi kecewa juga, ya udah kita cut operasionalnya gitu. Dengan mereka berkurang kan sekarang juga, even sebelum corona pun cara kerjanya startup tuh udah full online gitu, kayak udah semua bisa dikerjakan secara online gitu. Berarti walaupun di startup juga, tapi juga harus hati-hati ya Bu, nggak bisa apa ya kayak take it for granted gitu ya. Tetap harus perform. Yang betul. Oke, aku mau masuk ya Bu. Startup itu kan saat ini banyak banget ya cabang-cabangnya. Terus dari cara Ibu sendiri nih milih, kayak misalnya Ibu mau milih ke posisi mana, dan akhirnya kan Ibu kemana tadi, ke campaign ini ya. Terus itu gimana ya Bu cara masuk untuk pilih ke posisi Ibu yang saat ini? Biasanya mereka akan, kalau misalnya teman-teman ya pengen apply ke startup gitu, nanti cek aja di LinkedIn, banyak di websitenya tuh startup juga pasti ada kayak option menu bar karir gitu. Nah, so bisa lihat aja di situ, lihatlah job requirement-nya apa, specification-nya apa.
apa, terus setelah itu job desk-nya apa. Nah, kalau teman-teman dirasa teman-teman ngerasa apa ya, cocok nih sama gue gitu, cocok lah, bisa lah ini di sini dan semua job requirement-nya teman-teman memadai ya, bisa apply di situ gitu. Kalau dulu saya sih, seperti yang saya tahu ya, saya awalnya kan daftarnya jadi MT. Nah, di MT itu dari perusahaan lah yang melihat potensi saya gitu. Jadi dilihat, oh ya nih di sini setelah 3 bulan langsung dimasukin di marketing, jadi marketing campaign strategis gitu. Tapi kalau memang dari teman-teman mau misal langsung masuk di satu posisi tertentu, nah itu bisa dilihat dari job requirement, job specification-nya, dari itunya apa, job opening-nya gitu. Oh, jadi kita sebelum daftar kayak gitu, kita harus lihat posisinya dulu ya, Bu ya? Kayak pengen Kemampuannya apa, juga. passionnya kalian apa, cocok nggak ini requirement-nya. Misalkan mereka nanti akan ngelis biasanya kalau di campaign tuh sudah pernah handle campaign. Biasanya nanti akan waktu interview juga akan ditanya dulunya pernah handle campaign berapa, terus KPI-nya apa, berapa kira-kira yang campaign yang sukses itu yang seperti apa gitu. Nanti juga pasti akan ditanya di interview kalau teman-teman punya pengalaman kerja sebagai campaign sebelumnya dan kalau mau daftar di posisi yang sama gitu ya. Cuman kalau misalnya teman-teman masih new, fresh grad, nanti mereka juga akan menyebutkan fresh grad are allowed to apply. Itu juga bisa ada, itu bisa nge-apply di situ gitu. Nah, ini aku juga penasaran nih, Bu. Tadi kan sempat ada LinkedIn ya? Tadi sempat Ibu menyebut LinkedIn. Nah, itu kayaknya juga lagi banyak dibahas sama orang-orang yang lagi nyari pekerjaan gitu. Nah, kita nih, bagi kita para mahasiswa yang belum lulus, nah itu penting nggak sih, Bu, kita punya LinkedIn dan mulai mengoperasikan LinkedIn gitu? Penting sih menurut saya dimulai aja dari sekarang gitu. Sekarang apalagi yang kayak udah semester hampir akhir gitu ya, lagi mungkin mau menuju ngambil skripsi gitu ya. Itu mulailah kalian ngupgrade skill gitu. Skill juga bisa mungkin dari segi bahasa ya, karena kan di startup itu kalian ya Jakarta lah ya which is literally ya harus kayak kalian bahasa Inggris tuh kayak harus menguasai gitu, karena di kerjaan nanti kalian akan sering ngomong dengan bahasa Inggris, akan sering menggunakan term-term bahasa Inggris, even meeting pun dengan CEO juga, dengan investor mungkin nantinya itu juga harus dengan bahasa Inggris karena investornya kan dari luar. Bagus lagi kalau teman-teman bisa upgrade skill selain bahasa Inggris, mungkin bahasa yang lain ya, bahasa, kalau saya boleh bilang sih bahasa Cina sekarang sangat high demand gitu, karena investor mostly kalau kita ngomongin startup ya itu dari Cina gitu. Jadi dengan kita bisa bahasa Cina itu suatu nilai positif. Kemudian selain itu juga mungkin bisa dari, karena kan kalau di LinkedIn itu teman-teman juga bisa ngambil skill quiz ya. Di situ teman-teman bisa lihat, bisa dinilai gitu skillnya teman-teman tuh seberapa. Perlu sih, penting mulai dari sekarang dimulai di build aja itu CV-nya, di upgrade, terus kalian mulai bikin LinkedIn gitu ya, dari ngikutin lah skill quiznya, tesnya, kan jadi tahu di situ emang benar-benar skill apa enggak di situ. Selain itu juga upgrade software skill ya, mungkin ya basicnya lah Excel dulu lah, itu harus dikuasai juga gitu. Karena kan perusahaan itu pasti nanti akan melihat ya dari sosial media teman-teman juga bisa, itu juga hati-hati ya sosial media, jangan posting-posting yang aneh-aneh, itu juga nanti akan dilihat oleh perusahaan. Terus dari LinkedIn juga akan dilihat juga sudah pernah bekerja di mana, kuliah di mana, seperti apa project-projectnya yang teman-teman pernah kerjain, masukin aja ke LinkedIn, nggak apa-apa. Jadi recruiter tuh pasti akan melihat itu gitu. Berarti harus sudah mulai juga ya, Bu, banyak-banyakin pengalaman juga ya, biar bisa seenggaknya ada yang bisa dimasukin ke LinkedIn. Kalau nggak salah itu kalau di LinkedIn itu juga masukin pengalaman ya, Bu, kayak di CV ya? Atau salah? Iya, ada education, ada experience kerja. Experience teman-teman misalnya jadi ASDOS atau sekarang nih jadi Himan gitu ya, pengurusnya, itu juga bisa dimasukin sebagai organizational experience juga bisa. Jadi tetap update aja gitu terus, karena kan ya sekarang cari kerja itu gampang-gampang susah ya gitu. Jadi mulailah dari sekarang gitu kalau mau ini bekerja di, selain jadi entrepreneur ya, maksud saya masih bekerja di startup atau di corporate, itu harus mulai dipersiapkan dari sekarang.
Oh iya. Berarti iya sih, pengalaman tuh penting banget ya, Bu, ya. Mm-mm. Nah, paling aku juga mau nanya nih, kira-kira kalau startup tuh bener-bener nyarinya tuh yang banyak banget pengalaman atau yang ngelihat dari segi akademik? Itu aku paling paling kepo tuh. Ya, depend posisi kalian yang mau dilamar apa. Ada eh, apa ya, beberapa startup yang beranggapan bahwa akademik itu nggak penting, yang penting tuh kalian emang udah ada experience sebelumnya. Tapi ada juga yang melihat dari sisi akademik. Sekarang gini, kalau misalnya orang teman-teman dengan IPK di atas 3,5 itu atau di atas 3, itu kan perusahaan pasti akan melihat, oh dia perkuliahannya selama kuliah mungkin di performanya bagus, menghasilkan IPK segini dengan organisasinya seperti ini, pasti juga akan menjadi bahan pertimbangan gitu buat para startup. Kalau dulu sih uh, saya yang dilihat itu dari pertama akademiknya, kemudian dari pengalamannya. Jadi kan nanti teman-teman selain administration screening, teman-teman kan pasti nanti kan ketika apply itu pasti harus ada nih apa kayak ngumpulin CV, terus habis itu mungkin motivation letter, tapi itu nggak semuanya minta. Nah nanti setelah itu teman-teman akan masuk di tahap interview misalnya. Nah di interview itu kan teman-teman akan digali oleh recruiternya, akan ditanyain project apa aja yang pernah dilakuin, seperti apa teman-teman itu dalam mengambil tindakan, dalam teamwork, gitu juga akan dilihat gitu ya. Nah itu nanti tim recruiternya akan menilai kalau teman-teman bisa menjawabnya dengan benar gitu, mungkin nggak harus benar sih, mungkin dengan sesuai pengalaman teman-teman. Nah nanti apakah itu cocok dengan posisi yang sekarang startup itu butuhkan, bisa juga teman-teman akan lolos gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman tuh berpotensi tinggi tapi posisinya tidak ada di startup, misalnya belum buka, teman-teman akan dimasukkan dulu, misalnya kayak akan tanyain, ini kita di bidang misal di marketingnya masih belum butuh orang, cuman kita butuh di bagian mungkin desain atau di bagian data, mau nggak? Itu jangan ditolak. Maksudnya kalau menurut saya sih coba aja dulu, masuk dulu, siapa tahu memang itu bisa mengupgrade ke teman-teman, karena dengan teman-teman masuk bisa learning by doing juga kan. Masuk ke startup misal teman-teman dari marketing terus pindah ke tim data, teman bisa update skill juga, mungkin nanti jadi data analis gitu juga bisa. Mungkin itu juga suatu potensi yang sebenarnya mungkin teman-teman nggak tahu tapi recruiter bisa lihat, kayak gitu sih. Oh iya Bu, aku mau masuk lagi. Kalau misalnya nih, kan aku tertarik nih untuk masuk ke startup ini. Tapi aku posisi aku tuh sekarang di semester 4. Bisa nggak sih startup itu misalnya buka magang yang nantinya berguna juga gitu kan? Misalnya kalau udah lulus langsung kerja di startup. Apa dibuka gitu untuk magang? Buka, banyak mereka. Dulu saya juga banyak ada anak magang juga masuk ke tim saya juga ada gitu. Bisa, memang kalau boleh dibilang itu juga menguntungkan startup sih. Maksudnya mereka bisa hire tambahan orang dengan tidak terikat kontrak gitu. Jadi mereka anak magang, selain anak magangnya dapat pengalaman, mereka dapat ngerti gitu ya dunia startup seperti apa. Kita sebagai tim startup juga kayak lumayan nih dapat satu bala bantuan gitu untuk mengerjakan pekerjaan di startup itu sendiri gitu. Jadi memang sekarang banyak sekali startup yang buka internship program. Kalau mau coba daftar aja, tuh main bisa buat tambah-tambah pengalaman, tambah-tambah penghasilan juga, tambah-tambah networking, koneksi kayak gitu. Oh jadi ini kalau untuk magang ini berpengaruh untuk kedepannya Bu ya. Bisa jadi nanti suatu saat nanti kita daftar di startup itu, si startup ini udah kenal kita, oh ini yang dulu magang nih. Jadi bisa ditarik lagi gitu, jadi karyawan tetap kali ya Bu ya? Bisa. Nanti pun setelah magang, tapi mungkin nggak langsung tetap ya. Jadi teman-teman akan mengalami probation dulu, ya kan, dari magang. Mungkin pernah magang di Shopee. Nanti setelah teman-teman lulus bisa daftar lagi. Nah itu nanti akan ada banyak kemungkinan besar akan dipertimbangkan untuk masuk lagi. Nah itu akan masuk di mungkin masa probation baru nanti ke tetap. Gitu. Jadi nggak langsung masuk tetap gitu, enggak. Jarang gitu yang seperti itu.
Iya, setelah tadi denger juga kayaknya Dinda tertarik ya. Tertarik itu. Sama Lagi sebenarnya apa? kita iya sebenarnya kita juga nanya-nanya gini karena pengen apa ya, pengen bekal juga sih Bu buat gimana caranya nanti kita bisa persiapan lah ya ke kalau kita mau apply magang gitu. Nah, ini paling aku juga paling keponya ini apa aja sih Bu yang sangat esensial buat disiapin gitu, atau enggak Ibu juga bisa ngasih tips and triknya buat bisa terima di magang startup atau corporate gitu Bu. Ya, mungkin yang pertama dari segi apa ya, kalau teman-teman masih mau magang gitu, mungkin bisa dilihat dari pengalaman organisasi teman-teman. Dari IPK juga itu menjadi yang dilihat juga oleh para perusahaan ya, biasanya IPK-nya berapa. Karena kan ya mau nggak mau ya, believe it or not, IPK itu emang yang, maksudnya kita bisa bilang, oh IPK itu nggak penting, yang penting kita mah ngerti gitu. Itu juga apa ya, nggak bisa jadi satu patokan gitu. Perusahaan itu akan tetap melihat IPK teman-teman gitu. Hanya 1 dari 1.000 yang mungkin nggak dilihat IPK-nya, cuman akan dilihat IPK-nya karena di situ kan performa teman-teman selama kuliah tuh dilihat. Selain juga organisasinya seperti apa, teman-teman sudah bisa berorganisasi apa enggak, decision making-nya seperti apa, teamwork-nya seperti apa. Tips and trick-nya mungkin ya dipersiapin aja ya, skill-skill yang kira-kira akan mendukung, mungkin dari skill segi bahasa. Tes lah upgrade setiap mungkin 2 tahun sekali ya, bisa pakai tes TOEFL, jadi adalah itu upgradean skill kita, terbukti dengan hasil ujian tes itu, tes TOEFL itu, atau mungkin kalau IELTS kan terlalu pricey ya, kecuali kalau teman-teman mungkin mau lanjut S2 gitu. Itu nggak apa-apa IELTS, cuman kalau misalnya untuk sekedar upgrade aja mungkin bisa ambil TOEFL, kita bisa lihat skill kita tuh seberapa sih dalam bahasa Inggris, terus lah upgrade gali terus, terutama juga software skills. Karena kan banyak ya di di internet gitu, kita bisa pakai digital marketing skills secara free, dapat sertifikat dari Google juga sudah ada, mereka menyediakan. Itulah coba dilakukan gitu, coba ditambah-tambah skillnya, jadi itu bisa buat menambah nilai plus buat teman-teman nanti gitu sih kalau dari saya. Iya pokoknya ini setelah dari sini kita juga harus persiapin dengan mantap ya Dinda ya. Dan juga buat sobat manajemen juga nih yang dengerin, bisa banget nih catet, terus juga ambil persiapan-persiapan yang sekiranya perlu gitu. Ya. Makasih banyak ya Ibu Nindya, kita udah sharing-sharing. Ini nggak kerasa loh, kita udah sharing-sharing kurang lebih dari setengah jam ya Bu ya. Iya ya. Perasaan baru kenalan tadi. Makasih banyak Ibu atas ilmu-ilmunya yang bermanfaat, terus juga udah sharing pengalamannya, sangat amat menyenangkan. Kita udah ngobrol-ngobrol, semoga aja setelah ini kita juga banyak yang bisa kita pelajari dan juga bisa kita amalkan dengan lebih baik lagi. Amin. Nah, selanjutnya makasih buat Pojok Sharing yang sudah mensupport podcast Mantap. Saya Dindun dan saya Anya dan Ibu dan juga India. Pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.